Kali ini Galeri Fish akan merangkum peluang budidaya ikan nila part 1 di kolam tanah. Dan ini rangkuman real menurut pengalaman kami. Begitu populernya ikan nila sehingga ikan ini dapat kita jumpai di seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai ke luar negeri. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi teman-teman bahwasanya usaha budidaya ikan nila di kolam tanah ini cukup menjanjikan. Pada umumnya, ikan nila mampu mencapai bobot 2 kilo, bahkan ada yang lebih. Faktor lain yang menjadi peranan penting adalah cita rasa dagingnya yang khas dan harganya yang terjangkau masyarakat. Selain itu, daging ikan nila tidak banyak duri-duri kecil sehingga aman untuk dikonsumsi bagi anak-anak, dan kandungan gizi ikan nila yang cukup tinggi, yakni 15% sampai 17,5%. Hal-hal yang ikut memberi andil dalam budidaya ikan nila di kolam tanah adalah rendahnya biaya produksi, sehingga tidak heran jika budidaya ikan nila di kolam tanah menjadi salah satu pilihan usaha yang tepat karena keuntungannya yang sangat menjanjikan. Prospek pengembangan budidaya ikan nila juga diperkirakan memiliki peluang yang sama baiknya dengan ikan jenis lainnya. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun penduduk dunia yang ikut meningkat tajam seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat konsumsi ikan per kapita penduduk khususnya Indonesia baru mencapai 75,5% dari standar kecukupan pangan. Selain di kolam tanah, budidaya ikan nila juga dapat dipelihara di tambak, karamba jaring apung, kolam terpal, dan dapat juga dipelihara dengan sistem minapadi atau bioflok. Berdasarkan hasil penelitian kami, diketahui bahwa pertumbuhan ikan nila jantan lebih cepat daripada ikan nila betina. Di samping itu, daging ikan nila jantan 20% lebih banyak daripada ikan nila betina. Maka dari itu, pembudidaya ikan nila lebih memilih benih ikan nila yang sudah dijantanisasi dengan sistem monoseks, walaupun harganya relatif agak mahal. Untuk para pemula, jangan khawatir karena masih ada cara lain agar ikan nila tidak berkembang biak yang nantinya akan menyebabkan ikan nila tidak bisa besar. Teman-teman hanya perlu memilah atau mensortir ikan nila jantan dan betina, kemudian dipelihara dengan kolam yang berbeda. Kemudian prospek pasar terhadap ikan nila tidak hanya terbuka untuk ikan nila yang berukuran konsumsi, melainkan ikan nila stadium benih juga berpeluang besar di pasaran, karena setiap bulannya benih ikan nila yang dibutuhkan sekitar 20 juta ekor, tetapi baru terpenuhi 9-15 juta per ekor per bulannya. Prospek budidaya ikan nila di kolam tanah ada berbagai faktor untuk menentukan tingkat keberhasilannya. Berikut faktor-faktor yang menentukan hasil panen menurut pengalaman Galeri Fish. Yang pertama, lokasi budidaya. Lokasi budidaya ikan nila sangat menentukan keberhasilan budidaya ikan nila. Lokasi yang strategis dan standar untuk budidaya yang pertama adalah dekat dengan sumber
sumber mata air atau irigasi. Kedua, dekat dengan akses jalan untuk memudahkan ketika panen. Dan yang ketiga, lingkungan yang mendukung akan adanya usaha budidaya ikan nila di kolam tanah. Setelah menentukan lokasi, faktor yang kedua adalah pola produksi. Melihat kecenderungan kebutuhan konsumen yang tinggi terhadap ikan nila, pola produksi yang seharusnya dikembangkan adalah pola produksi intensif. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman hanya perlu menentukan subsistem berikut. Yang pertama, subsistem pembenihan. Subsistem pembenihan meliputi kegiatan pemeliharaan induk, penetasan telur, perawatan larva hingga mencapai ukuran 1 sampai dengan 3 cm. Pembenihan ini paling bagus dilakukan di kolam tanah. Yang kedua, subsistem pendederan. Kegiatan pendederan itu meliputi pemeliharaan benih ikan nila yang berukuran 1 sampai 3 cm yang berasal dari kegiatan pembenihan. Benih tersebut dipelihara hingga mencapai ukuran 4-6 cm sampai dengan 7-9 cm per ekor. Agar berhasil lebih maksimal, pendederan harus dilakukan di kolam beton dengan standarisasi tertentu. Yang kedua, subsistem pembesaran. Pelaku usaha subsistem ini biasanya memulai pemeliharaan benih ikan nila yang berukuran 7 sampai dengan 9 cm hingga mencapai ukuran konsumsi berat minimal 200 gram sampai dengan 250 gram per ekor. Pembesaran secara intensif bisa dilakukan di beberapa tempat dengan kedalaman air dan suhu seperti kolam tanah, danau, rawa, dan tambak, serta kolam air deras. Kemudian setelah membahas faktor-faktor lokasi dan pola produksi, faktor selanjutnya adalah dukungan teknologi yang sudah kita rangkum seperti berikut. Terus yang pertama, teknologi seleksi induk. Yang kedua, teknologi seks reversal. Yang ketiga, teknologi pembentukan ikan nila jantan super. Yang keempat, imunologi. Yang kelima, pakan. Dan yang keenam, teknologi manajemen kualitas air. Nah, setelah kita menganalisis faktor-faktor, kemudian kita harus mengenal beberapa jenis ikan nila sebelum memulai produksi, entah itu di pendederan, entah itu di pembenihan, atau di pembesaran. Setelah mengetahui beberapa jenis-jenis ikan nila, kemudian baru kita persiapkan sarana dan prasarana untuk budidaya ikan. Kemudian setelah mempersiapkan sarana prasarana ikan, barulah kita memulai budidaya ikan nila menurut subsistem yang sudah kita pilih. Nah, untuk kali ini cukup sekian video rangkuman tentang prospek budidaya ikan nila, dan untuk penjelasan selanjutnya
kita jelaskan di part 2, karena kita perlu merangkum lebih banyak lagi pengetahuan tentang budidaya ikan nila. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.